Di dalam kita membahas mengenai sesungguh-sungguhnya, kita telah melihat bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan penekanan dari pengajaran yang Yesus berikan. Apakah ini berarti kata sesungguhnya merupakan sesuatu penekanan yang jauh lebih penting dari semua pengajaran Yesus yang lain? Kita percaya di dalam pemahaman kita akan firman Tuhan atau Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah bersumber dari Tuhan. Maka itu berarti bahwa segala perkataan Tuhan, walaupun hal itu di luar dari kata sesungguh-sungguhnya, itu adalah perkataan Tuhan yang penting. Perkataan Tuhan yang kita tidak boleh abaikan di dalam kehidupan kita. Karena setiap perkataan yang Tuhan wahyukan bagi kita, itu adalah satu perkataan yang pasti berguna untuk kehidupan kita. Tetapi menariknya adalah, samping daripada semua perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan bagi kita, yang penting bagi kita, Tuhan tetap memberikan satu penekanan bagi kita berkaitan dengan poin-poin tertentu dengan satu kalimat sesungguh-sungguhnya yang kita sudah baca di dalam bagian ini. Nah, hari ini kita akan melihat ayat yang ke-19, yaitu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi tujuan Yesus menyatakan mengenai hal-hal penting terutama di dalam ayat yang 19 ini? Kalau Bapak Ibu kembali ke dalam pasal yang ke-20, kita akan menemukan bahwa tujuan Yesus mengajar, tujuan Yesus melakukan tanda di dalam dunia ini adalah dengan satu tujuan, supaya ketika kita melihat kepada tanda itu, kita mengerti bahwa Yesuslah Mesias yang diutus oleh Allah, bahwa dialah anak Allah itu, dan setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya ketika kita membaca Injil Yohanes dan ketika kita membaca kata sesungguh-sungguhnya, ini harus menjadi satu background atau satu kerangka yang terus mengingatkan kita apa yang menjadi maksud dari Tuhan mengajarkan perkataan ini atau melakukan tanda atau mukjizat ketika dia melayani di dalam dunia ini. Dan pada waktu kita membaca peristiwa di kolam Bethesda ini merupakan tanda ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi satu dasar dia kemudian mengajarkan kata yang sesungguh-sungguhnya yang baru kita baca di ayat 19 ini. Peristiwa tanda pertama kita bisa lihat itu di dalam satu peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur, yaitu di Kana. Yang kedua adalah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di dalam Yohanes pasal yang keempat. Dan yang ketiga adalah ketika Yesus menyembuhkan orang yang mengalami kelumpuhan di kolam Bethesda ini. Nah, sekali lagi pada waktu kita melihat pada bagian ini bukan berarti bahwa Tuhan hanya ingin menyembuhkan orang yang lumpuh itu saja. Walaupun di balik dari tindakan yang Tuhan lakukan, ada unsur belas kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Kalau kita lihat di mana unsur belas kasih itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kalau kita membaca kitab suci, orang-orang yang datang meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang pernah mendengar siapa Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Lalu Alkitab berkata mereka kemudian datang dengan satu iman yang percaya kepada Kristus untuk mereka disembuhkan dari penyakit mereka. Salah satu contoh kalau Bapak Ibu pernah membaca, ada orang yang kemudian membawa saudara mereka yang sedang lumpuh itu atau mengalami penyakit lumpuh. Demi untuk saudara mereka atau teman mereka itu mendapatkan kesembuhan, mereka kemudian membuka atap dari rumah lalu menurunkan orang itu di hadapan Kristus. Apa yang membuat mereka begitu gigih, mau berjuang untuk membawa teman mereka turun di hadapan Yesus supaya temannya disembuhkan. Karena mereka mendengar bahwa Yesus punya kuasa untuk penyembuhan itu. Contoh lainnya misalnya, pada waktu ada orang buta mendengar Yesus datang melewati kota dia. Dia tidak berhenti berteriak, "Yesus anak Daud, tolong sembuhkan aku." Dan itu menunjukkan bahwa mereka pernah mendengar Kristus. Mereka percaya kepada apa yang dilakukan oleh Kristus dan mereka ingin mendapatkan kesembuhan itu dari Yesus Kristus. Tetapi pada waktu kita melihat orang yang ada di kolam Bethesda ini, hal yang berbeda itu dinyatakan di sini. Yaitu orang ini kelihatannya sama sekali tidak mengenal
siapakah Yesus itu dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebabnya mungkin ini adalah permulaan dari pelayanan Yesus Kristus, tapi juga mungkin orang ini adalah orang yang tidak pernah mendengar sama sekali berita mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus tersebut. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya, kita bisa melihat pada waktu orang-orang Yahudi atau orang Farisi melihat orang ini disembuhkan. Dan mereka bertanya, kenapa engkau mengangkat tilammu tersebut? Padahal ini adalah hari Sabat. Orang itu berkata, ada orang yang menyuruh aku untuk mengangkat tilam ini. Tetapi siapa orang itu aku tidak tahu. Betul-betul tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Nah, di dalam kondisi ini ketika Yesus datang ke kolam Bethesda, ini yang membuat saya mengatakan ketika dia datang ke situ, satu sisi Yesus memang menyembuhkan sakitnya. Tetapi dasar penyembuhan yang Yesus lakukan bagi orang ini kelihatannya adalah karena dia didorong oleh belas kasih kepada orang yang lumpuh ini. Walaupun kalau Bapak Ibu baca kemudian di ayat-ayat berikutnya, kelihatannya orang ini adalah orang yang tidak datang di dalam iman kepada Kristus, tetapi dia menjadi orang yang kemudian berpihak dengan sistem keagamaan orang Yahudi untuk kemudian membuat Yesus dianiaya di dalam pelayanannya atau kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa mengerti ini dari mana? Yaitu pada waktu orang ini mengetahui bahwa yang telah menyembuhkannya itu adalah Yesus Kristus. Yang dilakukan pertama kali adalah bukan seperti orang-orang Yahudi yang lain. Mungkin tidak mengungkapkan itu kepada pemimpin agama. Tetapi yang dia lakukan adalah ketika dia tahu yang menyembuhkan diri dia adalah Yesus Kristus, maka dia cepat-cepat pergi kepada para pemimpin agama lalu memberitahu mereka bahwa yang telah menyembuhkan diriku adalah Yesus Kristus. Nah, ini membuat ada yang menafsirkan seperti ini. Pada waktu para orang ini pergi kepada para pemimpin agama, memberitahu dia adalah Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan bahkan memerintahkan dia untuk mengangkat tilam itu. Sebenarnya orang ini tidak berpihak kepada Yesus Kristus. Tapi dia berpihak kepada para pemimpin agama, struktur kepercayaan dari orang-orang Yahudi yang membuat mereka lebih membenci Yesus Kristus. Dan kalimat yang digunakan di ayat 16, ketika orang Yahudi mengetahui hal itu dan mereka berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Kata menganiaya di situ dikatakan berbentuk present yang menunjukkan bahwa mulai dari saat itu orang-orang Yahudi secara aktif dan terus menerus menganiaya Yesus sampai dia dinaikkan di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sesuatu yang kalau kita mengerti bahwa orang yang kita tolong pasti suatu hari akan mengkhianati kita, melawan kita, kemungkinan besar kita tidak akan menolong dia. Karena kita merasa apa gunanya saya menolong orang yang melawan balik diri saya. Tetapi Yesus Kristus yang mengerti akan semua isi hati manusia. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 2. Tidak perlu ada seorang pun yang memberitahu Yesus apa yang terkandung di dalam hati manusia. Tetapi Yesus mengetahuinya dan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Itu tetap melakukan penyembuhan bagi orang yang lumpuh ini. Dasarnya apa? Sekali lagi saya katakan tentunya satu sisi adalah karena Yesus ingin orang itu sembuh. Yesus berbelas kasih bagi orang itu. Dan belas kasihnya itu ditunjukkan walaupun orang itu tidak layak mungkin untuk mendapatkan kesembuhan itu. Walaupun orang itu Yesus tahu mengkhianati dirinya. Tetapi dia tetap melakukan kebaikan kepada orang ini. Nah, saya percaya ini menjadi salah satu contoh bagi kita atau pengertian bagi kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Nah, Allah yang penuh dengan belas kasih. Allah yang tidak menghendaki atau melihat manusia yang ada di dalam kesulitan. Itu ada di dalam satu kesulitan. Dan Allah yang tidak menghendaki terutama manusia yang ada di dalam dosa. Tetap ada di dalam dosanya. Dan terhukum di dalam kehidupannya selama-lamanya di dalam neraka. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih dan belas kasih itu. Yang ditandai dengan apa? Salah satu poin yang kita bisa lihat secara jelas adalah hari Natal di mana Kristus datang untuk menyelamatkan manusia dosa ini. Dia tidak perlu menyelamatkan kita. Dia juga tidak berkewajiban untuk menyelamatkan kita.
tetapi justru dia tetap datang ke dalam dunia untuk mau menebus dosa kita dengan cara menggantikan diri kita di atas kayu salib atau menggantikan diri kita yang seharusnya mati ini. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Di situ Paulus berkata, yang menggerakkan Yesus untuk datang ke dalam dunia, untuk menebus manusia, itu hanya karena kasih Allah yang besar yang dia miliki, yang ditujukan bagi diri kita. Bukan karena kita layak untuk menerimanya, tetapi karena kasih Allah dan ada pada diri Allah, itu yang menggerakkan Allah untuk menebus kita dari dosa ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada ayat lain tentunya yang berbicara mengenai hal ini. Contohnya misalnya, Tuhan memberikan matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Begitu juga hujan kepada orang yang baik dan jahat, atau orang yang benar dan orang yang berdosa. Apa sebab? Karena Tuhan mengasihi, Tuhan memiliki belas kasih bagi ciptaannya. Dan ini adalah salah satu karakter yang Tuhan juga ingin tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya tentunya kalau kita berbicara mengenai belas kasih sebagai satu tindakan atau wujud daripada satu kebaikan yang kita lakukan. Di balik itu tentunya ada prinsip pengampunan yang kita harus nyatakan terlebih dahulu juga. Baru kita bisa berbelas kasih bagi orang atau digerakkan oleh sesuatu tindakan untuk melakukan kebaikan bagi orang yang tidak layak untuk menerima kebaikan itu dalam kehidupan kita. Nah kalau saya kaitkan dengan doa Bapa kami, maka ini menjadi salah satu ciri dari seseorang itu dikatakan orang yang mengalami penebusan Kristus dan pengampunan Kristus di dalam kehidupan kita. Karena di dalam bagian akhir dari doa Bapa kami yang dikatakan Yesus atau diajarkan Yesus di dalam Injil Matius, di situ dikatakan bahwa orang yang mengampuni dia akan diampuni. Orang yang tidak mengampuni dia tidak akan diampuni. Maka itu berarti bahwa pada waktu kita menyatakan satu kehidupan yang menunjukkan pengampunan, yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu adalah salah satu ciri yang penting dari orang yang telah mendapatkan penebusan Kristus atau belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali ke dalam bagian ini. Pada waktu Yesus melihat orang yang ada di kolam Bethesda itu, dia digerakkan oleh belas kasih untuk menyembuhkan orang ini. Siapa orang ini? Di sini dikatakan dia adalah orang yang sudah terbaring selama 38 tahun. Dan dia tidak bisa berjalan selama 38 tahun itu. Saya percaya ini juga menjadi satu petunjuk yang penting untuk kita pahami. Ini berarti kalau terjadi sesuatu bagi orang ini, ada kesembuhan dan pemulihan yang dialami oleh orang ini, itu adalah sesuatu yang pasti bukan karena kehebatan dokter yang menganalisa, mendiagnosa apa yang menjadi penyakitnya, lalu memberikan pengobatan kepada orang itu. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Dan menurut kedokteran, otot yang paling cepat dan pertama mengalami kelemahan di dalam kehidupan seseorang itu adalah otot kaki. Jadi kalau dia mengalami 38 tahun di dalam kelumpuhan, itu pasti menunjukkan bahwa ototnya tidak mungkin pulih kembali atau recovery sehingga dia bisa memiliki kekuatan untuk berjalan kembali. Belum lagi hal-hal lainnya. Dan pada waktu itu Yesus datang kepada orang ini dan menanyakan kepada dia, apakah engkau ingin disembuhkan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini adalah sesuatu yang menarik karena orang ini sudah terbaring 38 tahun lamanya. Dia sangat berharap sekali untuk mengalami kesembuhan yang ditandai dengan dia selama, memang Alkitab tidak menunjukkan berapa tahun dia tinggal di tepi Bethesda itu. Tapi dia ada di situ, dia sungguh-sungguh menantikan kapan kolam itu digoyangkan seperti itu. Yang menurut bagian ini dikatakan ada malaikat yang turun lalu menggoyangkan air di dalam kolam itu. Dan siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan disembuhkan. Memang kalau kita berbicara mengenai hal ini, ada yang menafsirkan cara berbeda, ada yang tidak menafsirkan. Ada yang mengatakan ini hanyalah superstitious atau kepercayaan dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Bahwa mungkin ada malaikat yang datang.
malaikat yang menggoyangkan air dalam kolam itu. Sehingga orang yang masuk ke dalamnya itu bisa disembuhkan. Sebabnya karena apa? Karena bukan malaikat yang menggoyangkan, ya apapun itu yang membuat air itu goyang, tetapi kemungkinan air memiliki manfaat terapeutik atau sesuatu yang membuat satu kesegaran atau terapi yang, ya kalau Bapak Ibu masuk ke jacuzzi misalnya, menyenangkan sekali kan, nyaman sekali seperti itu. Nah, orang-orang percaya bahwa hal itu bisa terjadi seperti itu. Saya tidak akan angkat ini, tapi yang saya mau katakan adalah ketika orang lumpuh ini ada di sana, dia betul-betul percaya kolam itu bisa menyembuhkan dia. Dan dia menantikan hal itu, tidak tahu berapa lama, mungkin berapa bulan, mungkin bertahun. Dia sungguh-sungguh mengharapkan bisa disembuhkan saat itu. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang kepada diri dia dan bertanya, apakah engkau ingin disembuhkan? Yang muncul adalah sesuatu yang kalau kita perhatikan juga sangat menarik sekali. Orang ini tidak berkata, ya saya ingin disembuhkan. Tetapi yang orang ini katakan adalah, tidak ada satu orang pun yang mengangkat saya dan membawa saya untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau kita terjemahkan di dalam bagian atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu seperti kalau kita mengalami sakit, hal pertama yang kita pikirkan adalah dokter siapa yang bisa menyembuhkan diri kita. Atau siapa yang kita bisa atau minta rujukan untuk penyakit yang kita alami dalam kehidupan kita. Dalam konteks ini mungkin kita bisa cukup menerima kondisinya. Karena tentunya orang ini sama sekali tidak mengira siapa Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Yesus bertanya kepada dirinya, apakah engkau ingin sembuh? Orang itu berkata, iya tentunya saya ingin sembuh. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Yesuslah yang bisa memberi kesembuhan kepada diri dia. Melainkan yang dia berharap adalah mungkin ada Tuhan yang menolong kesembuhan dia melalui kolam yang bergoyang itu. Dan belas kasih orang yang akan membawa dia masuk ke dalam kolam itu sehingga dia mengalami kesembuhan itu. Tetapi yang kemudian Yesus katakan mungkin membuat diri dia juga kaget. Yaitu Yesus tidak berkata bahwa sekarang aku akan membawa engkau masuk ke dalam kolam itu. Tapi yang Yesus katakan adalah bangkitlah, berdirilah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan Alkitab memang tidak mengatakan apa yang terjadi kepada orang itu atau pemikiran orang itu. Tetapi yang dicatat hanyalah ketika orang ini mendapatkan perintah, bangkitlah, berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka orang ini segera bangkit berdiri, mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang menyatakan kalau diri dia sungguh-sungguh telah disembuhkan dari sakitnya. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, apakah ini adalah tindak belas kasihan? Tentunya kita bisa katakan ini adalah tindakan belas kasih yang Tuhan nyatakan. Tetapi berdasarkan Yohanes 20, kita juga harus bisa melihat hal ini merupakan satu rujukan tanda yang dilakukan oleh Yesus yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua manusia yang lain. Yang mau menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dan Yesus adalah orang yang satu-satunya yang sanggup untuk melakukan hal ini. Dan dia adalah Mesias itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6. 700 tahun sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Nabi Yesaya telah memberi satu petunjuk kepada umat Allah. Ketika Mesias datang, ada tanda yang akan dia kerjakan untuk membuktikan kalau dialah orang itu. Dan tanda itu apa? Dikatakan dalam ayat yang kelima dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika orang melihat orang buta melihat, ketika orang melihat telinga orang dibukakan untuk mendengar kembali. Ketika orang melihat orang lumpuh yang tidak mungkin bisa berjalan bangkit dan melompat kembali. Itulah yang menjadi tanda bahwa dia yang melakukan hal itu adalah Mesias itu sendiri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika tanda ini dibukakan dan pengertian ini diberikan,
Maka orang yang mengalami mukjizat ini atau melihat tanda itu sendiri dan mengalami tanda itu justru menjadi orang yang kelihatannya mengeraskan hati dan menolak Yesus Kristus dan bahkan berpihak kepada kumpulan dari orang beragama untuk menyerang Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya percaya ini ada benarnya pengertian ini. Karena di dalam apa yang dilakukan oleh Yesus, ini juga ditafsirkan oleh, saya percaya ini adalah tafsir yang cukup benar ya. Ketika Yesus melayani dalam dunia ini, kita kira mungkin pertama adalah karena kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar yang sudah dinyatakan. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya di hari Pentakosta, di hari Yesus Kristus bangkit dan naik ke sorga itu, dan menyatakan dirinya di depan anak-anak. Kira-kira ada berapa banyak orang yang percaya pada waktu itu? Gak banyak loh, cuma berapa ratus. Pertobatan pertama yang mencapai ribuan itu hanya pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah. Ada 3.000 orang yang kemudian bertobat dan percaya. Tetapi pada waktu Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu menyatakan diri kepada orang banyak mengenai kebangkitan dia. Gak banyak orang yang percaya kepada Kristus dan mengikut Yesus. Hanya beberapa ratus. Yang kumpul di ruang atas itu hanya 100-an orang yang di situ yang berdoa kepada Tuhan. Misalnya tambah yang lain, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di dalam Korintus ada 500 orang yang mungkin menjadi saksi itu. Sedangkan yang mengikut Yesus yang saat Yesus hidup ada berapa banyak? Ribuan orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi untuk mendengarkan pengajaran Yesus dan mengalami kesembuhan dari Yesus Kristus. Lalu kenapa dari begitu banyak orang ribuan itu berkurang sampai tinggal 500 orang? Sebabnya karena apa? Karena ada yang menafsirkan, karena sistem keagamaan yang ada di dalam masyarakat, yang ada di dalam dunia, itu memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membuat seseorang yang sebelumnya pernah mendengar firman, itu bahkan bisa berbalik untuk menentang Yesus Kristus dan pengajaran yang Yesus berikan. Karena mereka lebih berpihak kepada sistem keagamaan yang diajarkan oleh manusia. Nah ini dilihat dari sikap yang kita bisa perhatikan pada waktu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu mengetahui orang yang sudah 38 tahun ini disembuhkan. Yang mereka lakukan adalah bukan bersuka cita, bukan bersyukur atas kesembuhan yang dialami oleh orang ini. Tetapi yang mereka kemudian permasalahkan adalah siapa yang melakukan itu. Tahu tidak ini hari apa? Ini adalah hari Sabat. Kalau hari Sabat seseorang boleh menyembuhkan tidak? Seseorang boleh diminta untuk memikul sesuatu atau tidak? Dan mereka melihat orang ini disembuhkan. Orang ini memikul tilamnya. Dan itu sebagai satu pelanggaran terhadap hukum Sabat. Nah ini membuat mereka bukan bersyukur kepada Tuhan. Tapi justru mereka mulai mencari tahu siapa yang melakukan dan memerintahkan hal itu. Mereka kemudian mulai mungkin mengintimidasi orang yang lumpuh ini. Supaya orang ini menyerahkan siapa orang itu. Dan bahkan membuat orang ini mungkin takut dan tunduk di bawah aturan dan otoritas yang mereka miliki. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa bandingkan ini dengan apa yang terjadi pada waktu ada seorang buta disembuhkan oleh Yesus Kristus. Pada waktu itu Yesus ketika berjalan lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Apa yang membuat orang ini buta? Yesus berkata, yang membuat orang buta ini buta bukan karena dosa yang dia lakukan. Bukan juga karena dosa orang tua dia yang mereka lakukan. Tetapi kebutaan orang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu Yesus kemudian menyembuhkan orang ini sehingga dia bisa melihat kembali. Tapi pada waktu orang ini melihat kembali dan dia menyatakan diri bahwa dia sudah pulih dari butanya. Yang terjadi adalah mulai ada orang-orang yang mempertanyakan peristiwa tersebut, harinya kapan. Dan mulai mengintimidasi orang tua dari orang buta itu. Sampai orang tua dari orang buta ini berkata, dia sudah besar, dia bertanggung jawab sendiri. Kami gak ada urusannya sama sekali dengan diri orang tersebut. Nah ketika orang ini berulang kali diinterogasi oleh para pemimpin agama, dia sampai berkata bahwa kalian sendiri pasti tahu bahwa dari dulu sampai sekarang
tidak ada seorang pun yang pernah mencelikan mata orang buta. Kalau sampai ada orang buta dicelikan matanya, pasti itu bersumber dari Tuhan, bukan bersumber dari iblis atau kuasa lainnya. Tetapi mereka tetap tidak mau menerima hal itu, bahkan mengejek orang itu. Mungkin orang ini takut akan hal itu. Sehingga pada waktu dia ditekan oleh orang-orang yang beragama, dia merasa takut. Akhirnya dia memberitahu siapa yang telah menyembuhkan diri dia dan bahkan berpihak kepada otoritas tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat ini adalah sesuatu yang seringkali terjadi juga di dalam masyarakat kita. Pada waktu kita memberitakan Injil, ada orang yang percaya kepada Kristus. Salah satu kendala yang terbesar untuk mereka datang kepada Kristus itu adalah kepercayaan mereka yang lalu, keluarga mereka, apa yang diimani di dalam kepercayaan mereka yang lalu, dan komunitas yang ada di mana mereka berada di situ. Itu menekan mereka, yang membuat mereka mengalami kesulitan yang besar, sehingga mereka kemudian meninggalkan Tuhan kadang-kadang atau tidak berani menyatakan dirinya. Tetapi di dalam kehidupan Kristen sendiri, kadang-kadang kita juga menemukan hal ini. Walaupun kita sudah bergereja, orang tua, keluarga kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang membahayakan atau sesuatu ancaman bagi mereka. Mereka mengizinkan kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ada tuntutan-tuntutan yang mereka berikan bagi diri kita yang kita tidak pernah boleh abaikan itu. Misalnya kalau orang Chinese, walaupun kau pergi ke gereja, engkau tetap harus mendoakan orang tuamu. Atau di dalam hal-hal tradisi yang lain yang tetap harus dilakukan. Atau bahkan mungkin kita sendiri dengan satu kerelaan, kita ingin tunduk kepada satu tradisi tertentu atau kepercayaan-kepercayaan yang kita miliki sebelumnya yang berbeda dengan iman Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah hal-hal yang menunjukkan sistem keagamaan, sistem kepercayaan, sistem tradisi. Itu jangan direndahkan, jangan diabaikan. Dan mungkin kita sendiri adalah orang yang tanpa sadar tetap terikat dengan kepercayaan-kepercayaan dan tradisi masa lalu kita, dan kita mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ada komunitas keluarga yang menekan diri kita. Tetapi ada hal lain tidak? Hal lain mungkin kalau kita perhatikan adalah di dalam kehidupan dari orang gereja sendiri. Pada waktu kita melihat ada orang yang datang beribadah kepada Tuhan, mereka percaya, seharusnya ketika mereka percaya, kita turut bersuka cita atas kehadiran mereka di tengah-tengah kita. Tetapi pada waktu kita melihat mereka, yang terjadi adalah ketidakadaan sukacita yang ada. Melainkan yang ada adalah kritis atau sifat kritis yang kita miliki atau kita perlihatkan dalam kehidupan kita kepada orang-orang tersebut. Karena apa? Karena kita bukan melihat kehadirannya membawa satu sukacita, tapi justru kita melihat mungkin ini membahayakan. Mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita tanda tanya besar. Apa yang menjadi motif orang itu datang ke gereja dan berada di tengah-tengah kita. Saya ambil contoh kayak gini ya. Kalau andai di kebaktian kita muncul orang yang berdandannya beda dengan kita. Dia pakai rok, padahal dia laki-laki. Dia pakai makeup seperti itu. Lalu duduk di tengah-tengah ruangan ibadah kita. Apa yang kita lakukan? Kita ngomong puji Tuhan seperti itu. Ada pertobatan. Gereja kita mungkin Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang seperti ini. Begitu enggak? Kemarin di kebaktian Jogja, kebetulan kita mengenal ada orang yang melayani kelompok ini. Tahu ya kelompok apa ya? Lalu kemudian mereka bawa orang-orang ini, ada 30-an orang datang di dalam ibadah Natal kita. Lalu mereka duduk di situ mendengar firman seperti itu. Lalu setelah semuanya berlalu, tiba-tiba ada orang yang ngomong sama saya kayak gini. Pak, itu siapa sih mereka yang datang? Bukan cuma satu orang loh, ada beberapa orang. Kayaknya kehadiran mereka itu membuat suasana dalam ibadah itu sudah kurang konsentrasi sejak dari awal. Mereka ada di tengah-tengah kita. Lalu ada orang yang ngomong kayak gini juga kepada pengurus gereja ya.
itu siapa ya? Ada pada waktu itu. Dan anak kami tanya, itu siapa orang-orang seperti itu? Tolong kasih tahu kami perlu mempertanggungjawabkan kehadiran orang itu kepada anak-anak kami. Saya terus terang agak jengkel dengar kalimat itu. Ya nggak usah ngomong apa-apa lah, kasih tahu aja. Mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka ingin mengenal atau mendengarkan firman Tuhan di hari Natal. Apakah itu adalah sesuatu yang salah? Kenapa sampai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan kepada anak mereka siapa orang-orang itu dan mereka kenapa hadir di dalam gereja seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menjadi orang seperti ini. Kadang-kadang kita menilai kerohanian orang tertentu itu berdasarkan misalnya ya, ada tato atau enggak. Dia pakai baju yang rapi atau enggak. Dia pakai sepatu atau sandal di dalam gereja atau tidak. Itu membuat kalau kita melihat orang itu hadir di tengah-tengah kita, mungkin hati kita sudah jengkel sekali dengan kehadiran orang itu di depan mata kita. Saya bukan mengajarkan boleh tato ya. Saya juga enggak mengajarkan boleh berpakaian sembarangan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan seperti itu. Karena kita perlu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kita harus hati-hati ketika orang datang, apalagi kalau dia adalah orang yang baru datang, baru percaya, belum mengenal tentang iman Kristen, belum mengerti makna ibadah itu seperti apa yang sepenuhnya. Belum mengalami satu pengertian firman yang limpah dalam kehidupan mereka. Mereka datang dengan satu kesungguhan untuk datang dan beribadah mendengar firman bersama-sama dengan kita. Sikap kita bagaimana? Apakah kita mulai mengkritisi, mulai membuat mereka tidak nyaman ada di tengah-tengah kita? Atau kita bersyukur kepada Tuhan karena mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi ada satu bahaya yang kita juga perlu hati-hati, yaitu jangan kita menjadi seperti orang Farisi yang pergi mencari jiwa lalu sampai ke ujung bumi, lalu mempertobatkan mereka. Setelah mereka bertobat, mereka menjadikan orang itu Farisi yang sama seperti mereka, yang membuat mereka ada di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini juga sebagai satu peringatan yang kita perlu hati-hati. Dan ketika kita beribadah melayani Tuhan, kita juga harus menjaga hati. Apa yang membuat kita menerima seseorang? Kriteria apa yang kita gunakan untuk menilai seseorang itu rohani atau tidak rohani? Baik atau tidak di dalam iman kepada Tuhan? Memiliki hati yang takut Tuhan atau tidak dalam kehidupan mereka? Karena jangan-jangan kita menggunakan norma-norma manusia, standar manusia, taraf ukur yang kita bisa terima dalam kehidupan kita untuk membuat seseorang itu kita terima di dalam gereja di mana kita berbakti bersama-sama dengan mereka. Jadi ada bahaya ini yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini. Lalu kita masuk ke dalam poin berikutnya. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang ini, kapan waktunya Yesus menyembuhkan? Apa yang membuat ketika Yesus menyembuhkan, orang-orang ini kemudian menentang kesembuhan itu sendiri? Ya tentunya tadi saya sudah bicara mengenai standar-standar yang lain. Tetapi ada faktor lain juga yang mungkin mendasari mereka menentang. Yaitu mereka berkata ini hari Sabat. Kalau ada orang yang menyembuhkan orang di hari Sabat dan bahkan meminta orang itu mengangkat tilamnya saat itu. Itu berarti orang ini sudah melanggar Sabat. Dan di dalam pemikiran dari orang-orang Farisi itu berarti orang yang menyembuhkan tersebut pasti bukan orang yang baik, pasti bukan orang yang benar atau taat kepada Tuhan. Karena dia sendiri melakukan satu tindakan pelanggaran terhadap Sabat. Nah pertanyaannya adalah begini, apakah Yesus tidak tahu kalau hari di mana dia menyembuhkan orang itu adalah hari Sabat? Saya yakin Yesus tahu itu. Lalu yang kedua adalah, apakah Yesus tidak tahu bahwa tindakannya menyembuhkan orang pada hari Sabat itu adalah pelanggaran terhadap hukum Sabat? Saya juga yakin Yesus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bukan merupakan satu pelanggaran terhadap hukum Sabat. Jadi maksudnya adalah pada waktu Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat, Yesus jelas mengerti itu adalah hari Sabat dan Yesus jelas mengerti bahwa tindakannya menyembuhkan orang ini bukanlah satu pelanggaran terhadap
hukum Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yesus tetap sembuhkan orang ini. Yesus tetap perintahkan orang ini untuk mengangkat tilamnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa Yesus lakukan hal itu? Mungkin satu sisi kita bisa berkata bahwa Yesus sengaja ingin memulihkan pengajaran yang salah akan firman Tuhan untuk kembali kepada porsi atau tempat yang benar seperti itu. Karena di dalam kitab suci diajarkan orang boleh bekerja tidak di hari Sabat. Ya tentunya tidak boleh. Hari Sabat itu adalah hari yang Tuhan berikan untuk diri kita. Untuk kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersenang-senang. Kita bisa siapkan satu hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membuat Sabat itu menjadi satu hukum atau regulasi yang begitu memberatkan orang-orang pada waktu itu. Orang yang bekerja, makna bekerja itu apa? Tidak boleh mengangkat barang berapa berat seperti itu. Kalau orang yang bekerjanya misalnya A, dia tidak boleh membawa materi atau alat-alat yang dia gunakan untuk bekerja di hari Sabat. Itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Kalau langkah paling jauh itu berapa tahap? Tidak boleh lebih daripada jumlah langkah itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada orang yang sakit, dia butuh pertolongan dokter, maka ditanya dulu, ini mengancam nyawa atau tidak? Kalau tidak mengancam nyawa, tunggu sampai hari berikutnya ya baru diobati. Kalau mengancam nyawa baru diobati pada waktu itu. Bukankah hal ini menjadi sesuatu yang memberatkan? Dan Yesus berkata, Sabat tidak ditujukan atau diberikan tujuannya untuk itu. Selain Sabat bukan diberikan untuk supaya kita dikekang, ditahan oleh begitu banyak regulasi yang membebani diri kita. Sabat juga memiliki satu pengecualian. Misalnya, kita boleh melakukan hal-hal yang berbelas kasih kepada orang lain. Dan kita juga boleh melakukan hal-hal yang menjadi tugas untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Atau istilah dalam bahasa Inggrisnya adalah work of mercy dan work of necessity. Itu menjadi dua hal pengecualian yang boleh dilakukan pada hari Sabat. Makanya pada waktu seseorang melihat masuk ke dalam hari Sabat, mereka lihat para imam tetap bekerja rutin seperti dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat. Tidak ada yang membedakan. Tetapi kenapa para imam itu tidak dihukum oleh Tuhan? Karena itu adalah work of necessity. Satu pekerjaan keharusan yang dilakukan oleh para imam di hadapan Tuhan untuk beribadah, untuk membawa umat Allah bisa beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Tapi work of mercy bagaimana? Work of mercy itu adalah satu tindakan kebaikan, belas kasih yang ditujukan kepada orang yang ada di dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan atau belas kasih kita. Dan itu boleh dilakukan pada hari Sabat sekalipun. Makanya pada waktu Yesus mendapatkan pertanyaan hal ini, Yesus pernah berkata, ini orang saya sembuhkan. Kira-kira boleh tidak? Mereka berkata, tidak boleh. Tapi bagaimana kalau ada binatang piaraanmu jatuh ke dalam kali atau ke dalam parit? Engkau tolong tidak pada hari Sabat? Ya kami tolong. Lalu apakah itu berarti jiwa binatang itu lebih baik atau lebih berharga daripada jiwa manusia? Mereka tidak bisa jawab hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam pemikiran orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, mereka berpikir bahwa tindakan Kristus itu menentang Sabat. Tetapi yang benar adalah apa yang mereka lakukan itu justru bertentangan dengan perintah Sabat yang Tuhan berikan. Sabat bukan untuk membebankan diri kita. Tapi Sabat adalah tujuannya untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa bersuka cita bersama keluarga kita dalam ibadah kepada Tuhan. Dan kita bisa menikmati segala hal yang baik yang bersumber dari Tuhan. Bukan untuk membebani diri kita. Tapi ada aspek yang kedua. Bukan hanya Tuhan berusaha untuk memulihkan kembali pengertian dari orang-orang Yahudi mengenai Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi pengertian kedua adalah berkaitan dengan Tuhan ingin membongkar apa yang menjadi hati dari orang-orang ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita tahu kalau orang-orang ini sebenarnya lebih mementingkan hukum
daripada mengasihi dan belas kasih kepada jiwa. Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang ini memiliki kekerasan hati dan bukan kelembutan hati di hadapan Tuhan? Yaitu dengan Tuhan mengkonfrontasi apa yang mereka imani, apa yang mereka percaya dan mereka pegang dalam hidup mereka, yang membuat mereka tergoncang atau harus menguji ulang apa yang selama ini mereka lakukan. Itu supaya pada waktu orang-orang ini mengerti bahwa Sabat itu menjadi satu hari di mana tidak boleh ada orang bekerja. Tidak boleh ada orang yang disembuhkan kecuali dia mengalami sakit yang betul-betul mengancam nyawanya. Maka Yesus berkata, bangkit dan angkat tilammu lalu berjalanlah. Untuk apa? Supaya membongkar hati orang-orang tersebut. Supaya mereka tahu selama ini sebenarnya mereka lebih memikirkan kebenaran diri, memikirkan bagaimana mereka bisa mentaati Tuhan melalui ketaatan mereka kepada hukum-hukum Taurat dan bukan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Saya lihat ini adalah hal yang penting ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena seringkali pada waktu kita mengalami sesuatu, kita selalu berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, respon yang kita berikan itu hanyalah sebagai sesuatu korban dari tindakan orang lain. Saya misalnya kecelakaan di jalan. Kenapa saya kecelakaan? Karena ada mobil yang nabrak saya. Ya nggak salah sih, mungkin benar seperti itu. Saya marah. Kenapa saya marah? Karena misalnya istri dan anak dan orang itu tidak menghargai waktu tenang saya. Saya ingin istirahat, mereka terus ribut, maka saya marah seperti itu. Atau saya dirugikan, itu membuat saya akhirnya ingin membalas orang itu dan membenci orang itu dalam kehidupan saya. Kita selalu melihat diri kita itu adalah korban dan respon yang kita berikan itu adalah respon seorang yang mengalami korban daripada orang lain. Pernahkah kita melihat bahwa respon yang kita berikan itu adalah karakter kita yang sesungguhnya? Kalau orang suka marah, bukan karena ketenangannya dilanggar, tapi karena dia memang pemarah. Kalau dia tidak bisa mengampuni orang, bukan karena orang itu jahat dan merugikan diri dia, karena memang dia pendendam. Kalau dia adalah orang yang mungkin selalu memikirkan mengenai perzinahan, bukan karena dia hidup di dalam kondisi di mana hal-hal itu ada di depan sehingga dia tidak bisa memikirkan hal itu. Tapi karena memang dia adalah pezina. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kondisi atau keadaan yang menurut Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Itu menjadi satu ujian bagi diri kita untuk membuka siapa yang sebenarnya merupakan diri kita ini. Jangan dibalik. Seolah-olah kita adalah orang baik, kita adalah orang yang benar, dan kondisi yang membuat saya terpaksa melakukan hal itu. Jadi saya lihat ini adalah aspek yang penting ya. Untuk seseorang bisa berubah dan mengalami pembaruan atau pengudusan dalam hidupnya. Ya walaupun Yesus tidak hadir di sini untuk mengatakan kepada kita bahwa ini yang Yesus lakukan bagi diri kita. Tetapi Alkitab sudah menekankan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu atau tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak seizin Tuhan atau tidak di dalam kehendak Tuhan. Itu sama saja dengan menunjukkan bahwa apapun yang kita alami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kecuali dosa ya. Nah pada waktu hal itu kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita? Sebenarnya Tuhan mau nunjukin kita ini adalah orang berdosa atau tidak. Orang yang keras hati atau tidak. Orang yang memiliki takut akan Tuhan atau tidak. Melalui apa? Respon yang kita berikan di dalam kondisi yang kita alami itu. Jadi kalau ada seseorang yang kenyamanannya diganggu, tapi dia tetap bisa mengasihi seperti itu. Artinya apa? Ya dia punya hati yang sabar dan mengasihi.
Kalau dia melihat ada orang yang ada di dalam kesulitan, lalu dia tidak terlalu berpikir panjang dan menganalisa misalnya, oh dasarnya gini, 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 makanya saya nggak mau membantu dia. Tetapi dia membantu orang itu terlebih dahulu misalnya. Mungkin dia adalah orang yang betul-betul punya hati yang dipenuhi dengan belas kasih. Dan begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi pada waktu Yesus melakukan hal ini, di hari Sabat pada waktu itu, Yesus tahu benar bahwa itu adalah hari Sabat. Dan Yesus tahu benar hal itu akan menentang orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi Yesus tetap lakukan karena Yesus betul-betul ingin memberitahu mereka. Selama ini engkau pikir engkau mentaati Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau memiliki mungkin karakter Tuhan dalam hidupmu. Tetapi pada waktu engkau melihat orang ini disembuhkan, seharusnya engkau bersuka cita atas kesembuhan itu. Dan seharusnya engkau mencari tahu kenapa orang ini bisa sembuhnya. Walaupun 38 tahun sudah mengalami kelumpuhan, engkau abaikan itu semua. Dan engkau tetap berpegang dengan prinsipmu yang begitu kaku. Padahal itu adalah satu prinsip yang salah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang seringkali kita pikir benar. Tapi sebenarnya membuat kita ada di dalam kebutaan dan ada di dalam kekakuan yang membuat kita sebenarnya tidak mentaati Tuhan. Lalu kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Pada waktu hal itu terjadi, yang membuat mereka ingin dan lebih berusaha lagi membunuh Yesus Kristus. Karena hal itu dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat. Maka Yesus kemudian memberikan penjelasan kepada mereka berkaitan dengan tindakannya itu. Untuk apa ia melakukan hal itu? Pertama adalah Yesus berkata di ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pada waktu Yesus berbicara seperti ini, mereka bukan melembutkan hati untuk menerima apa yang Yesus ajarkan. Tapi mereka mengeraskan hati. Apa sebab mereka mengeraskan hati dan bahkan ingin membunuh Yesus Kristus dengan apa yang Yesus lakukan? Bukan karena mereka tidak paham ya. Mereka paham sekali apa yang Yesus ajarkan. Dan apa yang mereka pahami? Yaitu satu hal, bahwa Yesus dianggap telah menyetarakan dirinya dengan Bapa atau dengan Allah. Sehingga pada waktu Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun bekerja. Ini adalah satu perkataan hujatan yang Yesus lakukan. Jadi ini bukan seperti yang Nikodemus lihat pada diri Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus, dia berkata seperti ini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini, jika Allah tidak menyertainya. Maksudnya adalah Nikodemus tidak merasa bahwa tindakan Yesus adalah sesuatu yang patut untuk mendapatkan hukuman mati. Karena apa yang dilakukan Yesus pasti menyatakan penyertaan Allah di situ. Nah pada waktu orang-orang Yahudi mendengar kalimat, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mungkin kita bisa mengerti dalam dua hal. Misalnya kayak gini ya, saya bicara atau saya gunakan ilustrasi Pak Tong aja ya. Pak Tong kenapa begitu giat? Walaupun dia sudah sampai 85 tahun usianya, dia tidak berhenti bekerja. Seharusnya dia sudah ngasuh seperti itu. Mungkin dia berkata seperti ini, karena Bapakku selalu bekerja, selama aku masih memiliki kekuatan yang Tuhan berikan, maka aku juga turut bekerja seperti Bapakku yang di surga ada bekerja. Kita tidak akan masalah kalimat Pak Tong kan. Kita akan merasa bahwa Pak Tong betul-betul memiliki hati yang takut Tuhan, yang melayani Tuhan seperti itu. Tapi pertanyaan adalah begini, kenapa pada waktu Yesus berbicara, karena Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku juga bekerja. Orang-orang Yahudi itu tidak berespon seperti Nikodemus, melainkan ingin membunuh Yesus Kristus. Sebabnya karena mereka bukan salah tangkap. Mereka betul-betul menangkap secara jelas maksud Yesus. Karena Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapa. Itu sebabnya Yesus ingin mereka bunuh. Nah buktinya apa? Kalau Yesus sungguh-sungguh menyatakan dirinya sama dengan Bapa. Yaitu di ayat 19.
sesungguh-sungguhnya yang tadi kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca sepintas, mungkin kita pikir kaitannya di mana ya? Di mana letak Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapa melalui kalimat ini? Bukankah kalimat ini mengatakan Yesus mengerjakan segala sesuatu yang Bapa kerjakan dengan cara apa? Melihat apa yang Bapa kerjakan. Kalau ini yang menjadi pengertian, bukankah itu bisa berarti Yesus membaca perjanjian lama? Lalu ketika Yesus membaca perjanjian lama, dia mengerti kehendak Allah di dalam perjanjian lama. Lalu dia melakukan hal itu dan dia berkata, semua yang aku lakukan itu adalah sesuatu yang diajarkan dan perlihatkan Bapa bagi diriku. Bukankah ini adalah hal yang tidak salah? Ya betul, tidak salah. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, maka kita menemukan hal yang sangat berbeda sekali ya. Misalnya ayat 21. Bapa membangkitkan orang mati. Anak juga memiliki kuasa membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Padahal otoritas untuk menghakimi itu adalah milik Allah. Tapi di sini Yesus kemudian berkata bahwa Bapa sudah menyerahkan otoritas itu kepada anak, yaitu diri dia. Jadi siapa yang akan menghakimi semua manusia? Bukan Bapa. Lalu siapa? Aku yang akan menghakimi semua manusia. Lalu ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Dan barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Artinya kayak gini. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa datang kepada Allah dan beribadah kepada Allah tanpa melalui Yesus Kristus. Kalau orang tidak menghormati anak atau Yesus, dia tidak menghormati Bapa. Kalau orang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita ingin menghampiri Bapa, kita ingin beribadah kepada Bapa, satu-satunya cara adalah melalui Yesus Kristus. Sebabnya kenapa melalui Yesus Kristus? Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan misalnya Yohanes pasal 14, lalu Ibrani 1 ayat yang ketiga, Yesus sendiri dengan terus terang berkata, kalau engkau melihat diriku, engkau melihat Bapa. Karena apa yang ada yang menjadi karakterku itu persis sama dengan karakter dari Bapa. Kalau Bapa adalah Allah 100%, saya adalah Allah 100%. Kalau Bapa adalah Allah yang penuh dengan kuasa, kemahadiran, kemahatauan dan yang lainnya, maka Yesus juga memiliki semua itu dan tidak kurang sedikit pun daripada apa yang menjadi milik dari Bapa. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus atau diajarkan oleh Yesus. Jadi pada waktu orang Yahudi itu ingin membunuh Yesus Kristus, orang Islam sering berkata begini ya, di mana letak Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Salah satu dari tandanya adalah, coba lihat respon dari orang Yahudi itu. Mereka ingin membunuh Yesus, cari tahu alasannya. Apa yang membuat orang-orang Yahudi ini ingin membunuh Yesus? Apa karena dia adalah seorang nabi saja? Bukan, karena nabi ini yang mereka anggap sebagai manusia berani-beraninya meninggikan diri dan menyamakan dirinya dengan Bapa atau Allah sendiri. Itu yang membuat mereka ingin membunuh Yesus Kristus. Ini yang membuat mereka berani melawan Yesus Kristus dan ingin menganiaya Yesus Kristus selama Yesus masih hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat 24 ya. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Artinya bahwa memang satu sisi ada orang yang akan menentang Yesus Kristus. Tapi di sisi lain Yesus juga berkata, apa yang aku katakan ini adalah satu kebenaran. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak bisa dipisahkan walaupun kami adalah pribadi yang berbeda.
Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, Allah Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Bukan satu sekali-sekali atau sewaktu-waktu Bapa menjadi Yesus, sewaktu-waktu Yesus menjadi Bapa, Bapa menjadi Roh Kudus sewaktu-waktu, Roh Kudus menjadi Yesus sewaktu-waktu, Roh Yesus atau Roh Kudus menjadi Bapa sewaktu-waktu. Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Di dalam bagian ini ada satu bagian yang mungkin sebagian kecil daripada ayat-ayat lain yang berbicara mengenai Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus, seperti itu. Mereka selalu adalah pribadi yang terpisah, tetapi mereka adalah Allah yang setara. Seperti yang Yesus katakan, apa yang aku lakukan tidak mungkin berbeda dari apa yang Bapa kehendaki untuk aku lakukan. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Sebabnya karena apa? Karena Yesus juga adalah Allah, tapi pribadinya berbeda dari pribadi dari Allah Bapa. Dan semua orang yang mendengarkan perkataan Yesus Kristus dan percaya Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus, di sini katakan kita pasti punya hidup yang kekal. Ini adalah satu prinsip yang penting sekali yang membedakan kita dari semua kepercayaan yang ada di dalam dunia ini. Kita punya iman adalah di dalam Kristus karena Kristus sudah mengerjakan semua penebusan itu bagi diri kita. Tetapi ada satu hal yang saya mau ajak Bapak Ibu renungkan baik-baik di akhir dari khotbah ini. Yaitu pada waktu Yesus berbicara mengenai kebenaran ini. Bahwa di dalam dia ada hidup. Seringkali orang Kristen itu hanya mengkotak iman Kristen ke dalam batasan. Saya percaya Yesus, saya punya hidup. Saya tidak percaya Yesus, saya tidak memiliki hidup. Jadi apa dasar saya percaya pada Yesus? Kalau saya sudah diselamatkan, saya percaya Yesus dan saya akan memiliki hidup di dalamnya. Itu yang membuat saya beriman kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pasal 5 ini mau menunjukkan ada bagian yang kedua. Yesus bukan hanya menawarkan hidup yang kekal saja. Tetapi Yesus mau mengatakan secara tidak langsung mungkin, siapa yang mengakui aku adalah Tuhan dan tunduk di bawah perkataanku, dia adalah orang yang memiliki hidup. Karena orang Yahudi ingin membunuh Yesus sebabnya karena apa? Mereka menolak perkataan Yesus Kristus. Mereka menolak kebenaran yang Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Atau tetapkan bagi mereka. Jadi kalau kita ingin berkata, apakah saya ada di dalam hidup itu? Apakah hidup kekal itu telah dikaruniakan Allah bagi diri saya? Hal pertama adalah kita bisa berkata, adakah saya iman kepada Kristus dan menerima segala pekerjaan karya penebusan yang Kristus lakukan bagi diri saya? Kalau ada, itu satu poin yang penting dalam hidup kita. Tapi ada poin yang kedua adalah setiap orang yang menerima hidup dari Kristus, dia adalah orang yang hidup bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama kita terus mengeraskan hati terhadap hal-hal tertentu dalam diri hidup kita, terhadap perkataan Tuhan, jangan pikir itu bisa menjadi sesuatu pembenaran atau maksud saya begini ya. Selama kita masih menyimpan satu kekerasan hati, di mana kita tidak ingin atau tidak perbolehkan Tuhan untuk intervensi dan mengganggunya. Sedangkan bagian yang lain yang tidak mengancam diri kita, tidak mengancam kenyamanan kita, tidak mengancam prinsip kita, tidak mengancam hal-hal yang membuat kita itu merasa dirugikan atau membuat semua dasar kita berdiri itu hancur seperti itu. Kita bisa berpegang pada perkataan Yesus. Kita mungkin bisa berkata, oh saya adalah orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan. Tapi Yesus berkata, selama engkau menyimpan hal itu, di mana engkau tidak izinkan Tuhan intervensi dalam hidupmu, itu sama dengan engkau mengeraskan hati kepada diriku. Dan itu berarti aku tidak sepenuhnya menjadi Tuhan atas hidupmu. Banyak kasus ya. Kalau Bapak Ibu mau katakan, mau bicarakan misalnya, ya ambil contoh apa ya? Mungkin
yang gampang lah ya, yang semua kita alami kayak gitu. Ada orang yang sulit mengampuni orang kan. Dia tidak bisa mengampuni orang karena orang itu begitu menyakiti hatinya misalnya. Tapi dia bisa baik kepada semua orang yang lain. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia datang ke kebaktian minggu. Dia menyembah Tuhan. Mohon tanya, dia anak Tuhan bukan? Saya bukan ngomong perbuatan itu membuat kita benar ya. Atau perbuatan itu membuat Tuhan menerima kita seperti itu. Contoh lainnya misalnya. Dia melayani Tuhan dengan rajin sekali. Tapi dia terus berzina dalam hidupnya dan tidak pernah mau bertobat. Dia anak Tuhan bukan? Orang menegur, tapi dia tetap nggak mau. Dia beralasan, saya nggak bisa. Saya lemah di dalam hal ini. Saya minta pengampunan Tuhan sih. Tapi saya terus hidup di dalam dosa seperti itu. Dia anak Tuhan bukan? Di Korintus itu ada kalimat Paulus yang harusnya menjadi satu kegentaran bagi kita ya. Semua pemburit, semua pezina, semua orang yang melakukan dosa secara terus menerus dalam hidup dia adalah orang-orang yang tidak memiliki kerajaan Allah. Jadi walaupun kita bicara saya percaya Yesus, saya melayani Yesus. Tapi kalau kita tetap tidak izinkan Tuhan untuk mengubah kita, menguduskan kita dalam hal-hal yang paling kita nikmati dalam hidup kita. Harus renungkan ulang, mungkin kita tidak mengalami pertobatan sejati dan belum mengalami pengudusan Kristus yang sesungguhnya. Karena Tuhan ketika menebus kita dan menguduskan kita, Dia akan memberi kelembutan hati yang membuat kita sadar akan dosa kita. Membuat kita ingin bertobat dan tidak ingin mengulangi itu dalam hidupan kita. Dan hal ini tidak ditentukan berdasarkan apa yang menjadi jabatan kita. Hamba Tuhan bisa menjadi orang yang begitu keras hati kepada Tuhan dan melakukan dosa. Seperti halnya jemaat yang lain. Tapi yang menentukan kita milik Tuhan adalah kelembutan hati dan iman kepada Kristus yang ditandai dengan penundukan diri kita kepada otoritas Kristus. Itu yang membuat kita bisa berkata bahwa saya sesungguhnya memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk kebenaran yang boleh Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya Engkau boleh berikan kami kelembutan hati. Tolong kami ya Bapa, untuk boleh menjadi umat-Mu yang setia kepada Engkau. Bukan didasarkan kepada hal-hal dunia, standar manusia, ukuran-ukuran yang ditentukan oleh orang. Tetapi atau diri kami sendiri. Tapi biarlah hal itu ditentukan oleh ukuran yang Tuhan sendiri berikan bagi kami. Tolong beri belas kasih-Mu sekali lagi ya Bapak. Sehingga ketika kami berjalan di dalam gereja-Mu ini bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak menjadi orang yang seperti orang Farisi ini. Ataupun menjadi orang seperti orang yang lumpuh ini. Yang telah lumpuh selama 38 tahun. Tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kasih Tuhan. Yang diperbaharui hati kami. Yang boleh sungguh-sungguh mengalami hidup yang baru. Karena kami memiliki kelembutan hati untuk senantiasa mau mengerti kehendak Tuhan. Dan menghidupi kehendak Tuhan serta mengkoreksi diri kami berdasarkan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.